Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, renungan kita hari ini yaitu renungan harian kita diambil daripada Efesus pasal 4 ayat 32. Saya bacakan di sini ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam pembacaan sebentar tadi ada beberapa sebenarnya kata kunci di situ yang perlu kita kongsikan ataupun bincangkan bersama. Kalau kita tengok di situ, satu, ramah. Kemudian keduanya kasih mesra. Kemudian ketiganya mengampuni, ya. Tapi kita ambil satu saja kata kunci yang ada sekarang ini, yaitu ramah. Kenapa kita ambil perkataan ramah ataupun kata kunci ramah itu kita bincangkan? Sebab kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya ada sedikit perbezaan di situ, ya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya itu ramah itu dalam bahasa aslinya itu Christos, ya, Christos. Christos itu membawa maksud baik hati ataupun berakhlak mulia. Jadi perkataan ramah itu cuma sebahagian saja daripada unsur-unsur ataupun sifat-sifat yang Christos itu. Jadi sebab itu kita mau bincangkan kata kunci ramah itu di dalam renungan harian kita pada hari ini, ya. Jadi kalau kita terjemahkan semula sebenarnya petikan itu dia seakan-akan ataupun berbunyi seperti ini. Hendaklah hati kamu baik terhadap satu dengan yang lain, penyayang, saling memaafkan ataupun saling mengampuni, sebagaimana Yahweh ataupun Allah yang menguasai hidup Yesus mengampuni kamu. Ya, yang menguasai hidup Yesus mengampuni kamu. Seperti itulah. Ya, kalau kita terjemahkan semula, terjemahan bebas dia. Yang penting apa yang disampaikan oleh bahasa aslinya itu, konteksnya itu tidak terkeluar maksud yang disampaikan di situ, ya. Jadi saudaraku, surat Paulus ini adalah nasihat kepada jemaat Kristen di Efesus. Itu kita sudah tahu lah kan. Dia adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yaitu satu, usaha untuk hidup kudus akan menghasilkan hati yang baik. Ya, kalau kita lihat di dalam pembacaan itu, tujuannya itu adalah untuk hidup kudus. Dan hidup kudus ini akan menghasilkan hati yang baik. Ya, menghasilkan hati yang baik. Kemudian hati yang baik ini mempunyai sifat-sifat penyayang, ya, dan pemaaf. Sudah tentu di dalam sifat penyayang dan pemaaf itu ada cara berpikir yang senantiasa positif. Jadi kalau orang menyakiti seseorang, ya, orang yang disakiti itu senantiasa bersikap positif. Dan dia akan tetap memaafkan, menyayangi orang seperti itu, ya, mengasihinya. Jadi keamanan, ada aman, damai, sejahtera di situ, ya.
Disitulah sebenarnya hasil daripada Kristus itu sendiri ya. Hati yang baik mempunyai sifat penyayang, memaafkan itu. Ya, saudaraku. Jadi yang seterusnya lah ya. Kalau kita tengok di sini, kita dapat juga melihat di situ yaitu hati yang baik. Hati yang baik ini, saudara, dia boleh menghasilkan masyarakat yang harmoni. Hati yang baik sudah tentu menghasilkan masyarakat yang harmoni. Ya. Jadi itulah, kita usahakan itu. Kita usahakan untuk bermula daripada diri kita sendiri sebagai orang Kristen. Sama ada saudara adalah orang yang melayani Tuhan sepanjang masa, sama ada di dalam gereja, ataupun saudara mempunyai pelayanan tersendiri seperti yang kita ada sekarang ini, melayani sesama Kristen melalui media massa ataupun YouTube, ada lagi podcast dan sebagainya lah kan, Facebook, WhatsApp, ya, WA, dalam selalu dikatakan di Indonesia WA. Saya suka dengar itu. Ya. Jadi semuanya ini bermula daripada diri kita sendiri. Kita kena praktikkan itu semua. Apabila kita sudah praktikannya itu, memang sukar pada mulanya, tetapi kita buat satu goal, katakanlah kebiasaan kita, sudah menjadi kebiasaan hidup kita dalam setiap hari. Ya, mungkin setiap hari kita buat. Dalam satu minggu itu pula kita coba kurangkan 1 atau 2 hari. Dan begitulah seterusnya. Akhirnya kita akan mencapai target. Kita akan memiliki hati yang kudus, yang bersih, ya, hati yang baik. Jadi apabila kita mempunyai hati yang baik, di situ maka orang lain akan melihat kita. Sudah pasti ada orang-orang bukan Kristen ataupun yang beragama Kristen yang akan mengambil kesempatan daripada itu. Ya, kebaikan kita itu kadang-kadang boleh dipergunakan oleh orang lain. Ya. Tetapi jangan risau, jangan takut. Kita usahakan diri kita untuk mempunyai hati yang baik. Kemudian Roh Kudus menolong kita. Kemudian kalau kita dibuat seperti itu, maksud saya ada unsur yang tidak baik mempergunakan kita, itu sudah menjadi tanggung jawab Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristuslah kita menjadi Kristen ataupun menjadi murid-muridnya untuk firman Tuhan itu sendiri, untuk kita praktikkan sebagaimana Yesus praktikan itu. Ya. Jadi kalau kita sudah praktikan itu dan kita bersama dalam masyarakat, dan masyarakat akan melihat dan mereka juga akan melakukannya, ya, terutama sekali mereka yang Kristen itu, bukan yang beragama Kristen. Nah, saya pasti saudara tahu ya perbezaan di antara mereka yang beragama Kristen dan mereka yang Kristen. Begitu. Jadi apabila kita bergaul bersama-sama dengan masyarakat, maka masyarakat juga akan dikuasai oleh itu. Kalau ada 100, katakan dalam satu kampung, ada 100 ataupun 200. Begitu. Kalau ada 50 yang mempunyai hati yang baik, sudah pasti yang 50 itu akan perlahan-lahan akan mengikuti kita. Dan akhirnya, kalau ada 100 dalam kampung itu, 100 itu akan hidup berharmoni.
ya, berharmoni. Jadi itulah kebaikannya, hati yang baik itu. Itulah sebenarnya kebaikan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini. Oke, apa akan terjadi kepada masyarakat yang harmoni? Masyarakat yang harmoni ini hidup dalam aman damai, ya, saling mengasihi, ya, bukan saling mencintai, ya, saling mengasihi, saling menghormati, saling memaafkan, ya. Maka kalau ada nanti perkawinan di antara satu dengan yang lain, sudah pasti anak-anak mereka juga akan hidup di dalam suasana harmoni. Apabila mereka hidup di dalam suasana harmoni, aman, damai sejahtera, dan di dalam perlindungan Yahweh kita, hidup sekudus seperti Yesus Juru Selamat itu, apakah yang akan terjadi? Sudah tentu akan melahirkan generasi-generasi yang harmoni. Generasi yang harmoni ini bukan sekadar harmoni, tetapi generasi ini juga adalah generasi 3T. Generasi 3T yang saya maksudkan ini adalah generasi yang kuat, hebat, dan berdaulat. Itulah generasi 3C yang kita maksudkan, ya. Jadi sebagai penutup, usaha membina bangsa yang hebat, kuat, dan berdaulat sudah tentu sumbernya adalah ajaran firman Tuhan ataupun logos yang ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi saudara, itulah perlunya kita membuat renungan harian. Ya. Bersama-sama supaya kita boleh membina diri kita sendiri, mengubah cara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam firman Tuhan itu sendiri. Kemudian kita akan membentuk suatu masyarakat harmoni yang penuh kasih daripada surga. Selepas itu sudah pastinya masyarakat yang harmoni itu akan membentuk satu generasi 3T. Ya, kiranya Roh Kudus akan menjadi hikmat di dalam jiwa saudara, mengetahui, membuka ya, hati saudara untuk memahami firman Tuhan yang kita sampaikan renungan ini, ya, kita sampaikan, dan dia akan menjadi penyuluh kepada kehidupan kita. Firman-Mu ya Yahweh adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya firman itu terus menyuluh kehidupan kami dan Roh Kudus membimbing kami untuk menjadi manusia yang punya hati yang baik, membentuk suatu masyarakat yang harmoni, dan membina satu bangsa, generasi 3T yang hebat, yang kuat, yang berdaulat. Ataupun saya ulang sekali lagi, yang kuat, hebat, dan berdaulat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.